Tonton video ini sampai habis agar tidak gagal faham. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-salah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Para sahabat sekalian, di mana saja berada yang dirahmati Allah. Salah satu neraka yang dibina oleh Allah itu ada neraka namanya neraka sakor. Ada namanya neraka sakor. Jadi kayo jangan kayo dengar iluk bunyi sakor, kayo menag lanak kayak sakor. Siapa gelanak sakor yanto. Itu nama neraka Itu nama nerko. Sakor tu nerko. Jangan menaglah anak Sakoryanto atau Sakorwati. Itu nama nerko. Di dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir, Allah menjelihkan kepada kita sapobai uhang-uhang yang akan menjadi penghuni neraka sakor. Sapobai uhang-uhang yang nak masuk dalam neraka sakor ni. Apio Allah magih tahu kepada kita 1400 tahun selah 1400 tahun bahun zaman bien lada bagi tahu segitu siapa yang masuk dalam neraka sakor. Biar Allah bagi tahu supaya jangan sampai kita masuk kalian, jangan sampai kita masuk neraka sakor. Jadi orang-orang lah masuk dalam surga, orang lah masuk dalam surga ni bertanya kepada orang-orang yang masuk dalam neraka sakor. Apa je kata orang masuk dalam surga tu? Masalakakum fi sakor. Kayo ni ngah masuk dalam neraka sakor. Apa sebab kayo masuk neraka sakor? Pio kayo masuk neraka sakor tu apa sebab? Masalakakum fi sakor. Apa sebab kayo masuk neraka sakor? Dia orang-orang lah masuk neraka sakor tadi menjawab, kami masuk neraka sakor ini karena kami di dunia dulu lam nakum minal musallin. Karena kami di dunia itu termasuk orang-orang yang tak ada mengerjakan solat. Hidup di dunia tak ada solat. Akibat hidup atas dunia tak ada solat, tak ada semiyang bahasa kita, maka di akhirat nanti akan masuk dalam satu neraka yang disebut nama neraka sakor, neraka sakor. Jadi jangan sampai kita tak solat, jangan sampai kita tak solat, sebab nanti neraka sakor nunggu kita. Ya ada orang kata, buya, masuklah buya lah surga. Nyolah kami masuk neraka. Pio masuk surga kalau jaga nyendak muat surga. Dogo lah orang masuk neraka. Tuhan lah payah mena neraka dak donya isi. Ini kan ucapan-ucapan yang nak nentang-nentang Allah. Masuklah wiya surga ya kami masuk neraka. Dia kata apa neraka je. Kalau ada orang kata ke itu, ada orang kata biarlah kami masuk neraka. Cagih balik ke rumah. Duduk atas kompor gas mai dak lama agak sejam tek. Duduk kompor gas yang ngasuh itu dak neraka sakor tu dah, itu kompor sakor. Maknya ngasuh manen angeknya jagalah melupuknya melahi. Letut itu kenapa neraka sakor tu? Dia kompor sakor dia rasakan dulu. Itu api di dunia, apalagi api di akhirat. Api dunia ni hanya bunga daripada api di akhirat. Dalam neraka. Jadi wahai masuk neraka sakor itu orang waktu di dunia tidak mau solat. Jadi kalau kita fikir-fikir, apa alasan tak solat tu apa alasan?
Apa alasan tidak nak sembahyang tu? Apa alasan? Kita kan ngaku orang Islam. Kalau kita ngaku orang Islam tu ada konsekuensi. Ada apa? Mentua nyuruh nantu sembahyang. Ikut jadi nantu aku sembahyang lah, solat lah. Jangan tidak solat. Semenjak ikut nikah dulu, seminggu lah ada kau solat. Sampai mini kau ada solat. Apa kata nantu? Kata, Allah tuan. Lakum binukum waliyadin. Untuk engkau agama engkau, untuk kami agama kami. Emangnya menantu dengan mentua lah beda agama. Lakum binukum waliyadin itu untuk beda agama. Itu mentua Islam. Nantu Islam. Nantu kata lakum binukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku. Itu tak pas bahasa yang itu. Lakum dinukum waliyadin tu hang Kristen dengan Islam baru pas. Ini sama agama Islam, lakum dinukum waliyadin tu tak pas. Jadi ketika kita lah masuk agama Islam tu ada konsekuensi. Baru masuk Islam, ini kewajiban. Di antara kewajiban tu solat. Apa alasan tak solat? Buya, aku dah ada solat. Habis dah solat. Kau dah tahu? Tidak tahu belajar. Tidak tahu belajar. Ini tidak tahu. Dibiarkan diri dalam ketidaktahuan. Selama-lamanya kita berada dalam masa jahiliyah. Tidak tahu. Maka silakan belajar. Ada internet. Ada buku. Kalau tidak juga, tiba rumah kami. Tiba rumah kami, saudara mudi. Ayo ke rumah, belajar. InsyaAllah kita ajar. Kalau kau. Kalau kau, tidak banyak, tidak lah. Jadi belajar tak tahu. Buya, aku bukan tak solat. Mau aku solat. Tapi kenapa tak solat? Sibuk. Jangan solat ini menjadi bagi kita tu. Solat nantilah. Ayo kita solat mumpung ada kesempatan. Jadi solat ini bukan waktu mumpung. Solat ini harus kita jadi waktu prioritas. Dari sekian banyak gawe kita, ke kantor, ke ladang, ke sawah, main raket, olahraga. Letaklah solat ini program utama. Dia bukan solat. Tunggulah kalau ada kesempatan solat. Kalau tidak ada kesempatan tidak solat. Maka ada ungkapan, solatlah di belakang imam sebelum engkau disolatkan di depan imam. Artinya apalah? Sallu qabla an tusallu. Solatlah engkau sebelum engkau disolatkan. Buya, kumbuh solat ni. Fi manen. Apa yang manen-manen? Ya, kita mesti solat. Apa alasan tidak solat? Nak solat. Buya, kami ayi payah rumah kami. Nak solat. Kadang orang sebelum solat kan buang air tu. Belum solat buang air. Sudah buang air kan nak bersuci tu. Jadi kita nak solat, nak ambil air sembahyang, nak wuduk. Sebelum wuduk kita buang air kecil. Sudah buang air, kita nak bersuci, air tak ada, air sudah dibuang ni. Tak ada air nak bersuci, tak ada air. Boleh. Apa yang ada pakai. Okey, bagi kayu ada ladang atau bukit, ladang atau bukit tak ada air. Udah buang air, pakai apa ada? Ada batu. Nak bersuci pakai batu. Ambil batu 3 wah. 3 kali gesek kat situ. Pakai batu. Sudah ke batu bisa solat. Mula ada 2 batu 3 wah. Suahlah ada. Boleh pakai batu suah. Pakai batu suah tapi kalau ada tu batu 3 segi. Tiap segi tu nak ada gesek kiun. Lah bisa kita solat. Apa lagi apa masalah? Ya dah ada batu. Apa nak ada dengan kereh? Atang keluar ni. Boleh. Tapi mana datang kelani baru sudah kubak. Kalau datang kelani baru sudah kubak, kaya kad kincak ke. Itu sama ngecat rumah tu. Tidak tambah bersih, gudir dia. Apa lagi? Alah datang kelani bila krin lah, ngala lama. Apa lagi? Dah datang kelani, datang kawo. Kaya dia datang 5 serin. Itu hanya luhi tu. Apa lagi? Boleh tak ini daun? Boleh. Silakan kaya nak bersuci di daun. Mana ni daun jambu? Daun jambu ni tak boleh ni. Jambu tak boleh.
daun yang tak boleh dijadikan untuk bersuci itu daun yang kita konsumsi bagiannya. Daun jambu tak boleh, kena buah yang kita makan. Daun kubik tak boleh, kena kita makan bagiannya. Daun bawang tak boleh. Apa nak boleh jadi? Misalnya daun rumput Belanda. Apa rumput Belanda? Apa sosial? Rumput Belanda. Daun rumput apa? Daun spaner. Daun spaner. Itu boleh jadi. Daun bunga ru, jangan. Itu banyak luhi. Boleh jadi daun. Daun yang aman. Ima daun, kalau kaya lembu, ima daun dengan dia daun jelatang. Jadi, dari daun jelatang, apa kaya sembiang lah tripping jadi, daun jelatang, daun ngeh. Jelatang, daun ngeh, jangan. Itu mau mudarat begitu. Daun tebu, jangan. Awannya, jangan. Menyang. Dah lah daun-daun ngaman. Apa ngembuh jadi. Kadang dalam hotel juga tak ada air. Dalam hotel, dah buang air, tak ada air. Akan pakai tisu, boleh tu pakai tisu. Dia apa yang bisa dipakai. Agama ini mudah. Agama ini mudah. Yasir wala tu'asir. Permudah, jangan dipersulit. Jadi apa ke alasan tak solat? Oh Buya, ya kalau nak bersuci, tidak ada air boleh tak kan kata Buya, ambil batu. Alat batu kesat. Ya. Jangan tu tajam. Bolehlah. Dada tu boleh pakai daun. Ini kita nak wuduk. Nak wuduk, air tak ada. Nak ambil sembilan tak ada air. Agama kita ni mudah. Fatayammamu. Maka hendaklah engkau bertayamum. Tak ada air. Nak wuduk, tayamum. Tak ada air nak bersuci, pakai batu, pakai apa, keras, pakai daun boleh. Nak wuduk, tak ada air, tayamum. Mana cara tayamum? Tayamum jangan sama dengan wuduk. Yang kaya adalah kumur-kumur pula. Tayamum tu pakai debu. Ada debu lah. Debu bersih. Jangan debu lekan dayawi. Debu lekan dayawi. Debu lekan ayam. Ambil itu. Tak debu dapat. Dapat cungkuhnya. Dipakailah debu yang bersih. Ada debu bersih. Dosa berkumur-kumur. Debu kumur-kumur pula. Atau saidung dosa nanti tambah kena selima kita. Pakailah debu tu, kita bertayamum tu mudah sekali bertayamum. Anggap ni debu ni. Ni permukaan tanah, ni debu. Ni debu gini kan. Ke muka. Muka sekali. Dah. Tapi semuanya kena ni, semua kena. Sekali saja. Setelah itu boleh diambil lagi begini atau langsung juga boleh. Tangan sekali. Tangan. Boleh langsung gini. Ini. Atau mau diambil juga boleh, tidak masalah. Selesai. Kita dah bisa solat. Buya, terengok tak? Tidak. Rambut tidak? Tidak. Nanti bertambah ketombe. Kaki tidak, cukup dua tu saja sudah bisa kita mulai solat. Jadi apa alasan kita untuk tidak solat? Buya, manen, ya maaflah kita mata ya. Ini ya kita hidup macam-macam bersuah. Ini kalau tidak dikata, ini masalah fikih memang harus agak terbuka. Masalah fikih. Kalau tidak kita terbuka saja, kita simpan-simpan malah orang gagal paham. Begini. Buya, manen cara misal awak malam bermimpi. Mimpi basah. Ada mimpi kering kan? Mimpi basah. Kau harus mandi wajib tu. Air tak ada. Atau misal manen cara memang suami isteri malam berhubungan. Malam suami isteri berhubungannya malam ladang ni. Ladang taukid. Air jauh, bawa sungai bawah. Nak pergi lah sungai lah habis subuh. Pergi sungai habis subuh. Mana cara? Ya boleh. Buya dia mana cara? Itu boleh tayamum. Untuk ganti mandi wajib hanya tayamum saja. Boleh tayamum saja. Dia mana tayamum ya? Gululin. Tidak. Zaman Rasulullah tu ada sahabat, sahabat zaman perang dah lama enggak pulang ke rumahnya. Lama dia tak pulang ke rumahnya. Jadi malam hari dia bermimpi.
mimpi ketemu dengan istrinya. Ketemu istri maksudnya ya mimpi bersetubuh dengan istrinya. Pagi hari, pagi-pagi buta, pagi-pagi kelem, dia guling-guling di atas pasir tu. Guling-guling di atas pasir. Nabi tanya, "Hai, apa kau itu? Apa kau itu?" "Ai guling-guling ya Rasulullah." "Apa yang guling-guling?" "Ini malam tadi kami mimpi bertemu istri kami. Jadi itu kami harus mandi wajib. Mau mandi air tidak ada, yang kami guling-guling." Kata Rasulullah, tidak begitu, cukup tayamum saja. Tayamum saja. Bagaimana tayamum? Ya sama tadi, tidak perlu guling-guling. Cukup basuh muka, tangan kanan, tangan kiri, selesai. Kita sudah bisa melaksanakan sholat. Dia tidak perlu guling-guling. Ada juga ibu-ibu majlis taklim mengatakan, "Oh Buya, saya tidak setuju Buya." Ya kayak tidak setuju. Ya mana kita udah malam berhubungan sama istri, pagi muka cuma tangan lah. Kan ada kena pelaku. Mana kena pelaku, mana masuk kayak ni? Ya kan yang Pia-pia lain yang berbuat lain tanggungjawab. Pia mukul dengan tangan tanggungjawab, padahal berbuat lain. Begini. Memang begitu sudah fikihnya mengatur demikian, ya kita ngikut saja gitu. Ya kalau harus kita sampai ke sana misalnya, ya kita bertayamum muka, mata, tangan. Dah kata agama dah cukup, dah bisa bawa solat. Oh kita tidak setuju, dah harus yang lain juga. Ya kalau kita kenakan debu ke situ kan tambah mudir dia. Jadi tentu agama sudah mengatur demikian. Sama dengan orang batal wuduk mau berwuduk kan begitu juga. Orang batal wuduk. Ya kalau orang BAB buang air besar batal wuduk kan dibersihkan dia, disucikan sampai bersih, hilang bau, warna dan rasa. Kalau dia buang air kecil batal wuduk, dia bersihkan itu. Tapi kenapa orang buang angin, orang kentut, ada tidak dibersihkan? Tidak ada dibersihkan. Tapi kata agama sudah pas. Dah, walaupun tidak kamu bersihkan, kamu dalam keadaan berwuduk, kemudian ngegas, keluar angin, wuduk batal, ayo ambil wuduk kembali. Walaupun tidak dia bersihkan tempat keluar angin. Oh, kenapa kalau BAB dibersihkan? Kenapa kalau kita buang air kecil dibersihkan? Kenapa buang angin tidak dibersihkan? Nah, kalau kita buang angin tidak dibersihkan. Kalau kita BAB dibersihkan. Kalau kita buang air kecil dibersihkan. Kenapa? Buang air kecil itu kalau tidak dibersihkan, ndak lahi dekat air kencing kita keluar. Ndak lahi, maka dibersihkan banyak lahi. Kalau kita buang air besar BAB, ndak lahi bersih kalau tidak kita bersihkan. Tapi kalau kita buang angin, walaupun tidak kita bersihkan, dengan penuh kesadaran lahi kelihi. Contohnya lahinya banyak orang lah kabanga. Masuklah lah kabanga, tunjuk apa nyala lahi tu. Jadi itu menunjukkan boleh tidak dibersihkan karena dia sudah lari. Sudah bersih sendiri. Begitu dengan tayamum. Orang sudah mimpi basah, orang sudah berhubungan suami istri, tidak ada air mau mandi, cukup tayamum saja, dia sudah bisa solat. Jadi apa lagi alasan kita? Apa lagi alasan kita untuk tidak solat? Oh Buya, bagaimana nih kami mau solat, kami sibuk. Sibuk. Allah menciptakan waktu sehari semalam 24 jam. 24 jam sehari semalam. Andai kata waktu solat 5 waktu itu kita gabungkan, waktu solat 5 waktu kita gabungkan, anggaplah satu kali solat 10 menit, tapi tidak sampai 10 menit. Anak-anak di sekolah, kalau dia istirahat saja di sekolah itu 15 menit. Andai kata 10 menit, kita solat satu waktu, kita solat 5 waktu, 5 waktu kali 10 menit, 50 menit, tidak sampai 1 jam. Anggaplah kita genokkan, kita genapkan jadi 1 jam. Berarti dari 24 jam, 1 jam kita gunakan solat. Masih ada 23 jam untuk kita bergawe. Kalau unian kita bergawe lah 23 jam, nanti. Kalau nya bergawe, nampak tidak ugo kan? Kadang kita hanya waktu habis percuma, ngota lama, ngota ke kedai lama, ngota ngempeh ke domino lama, kita main raket lama, kita main volley lama, kita main bola lama, nonton TV lama. Solat sebentar saja
tapi kita tidak mau. Itulah, disitulah godaan setannya. Jadi, ayo kita solat. Dah bisa tegak, boleh duduk, solat duduklah. Dah bisa solat duduk, berbaring boleh. Dah bisa solat berbaring, ngedip mata baik boleh. Dah bisa ngedip mata baik dengan hati baik boleh. Kalau itu tak bisa juga, ya sudah, wassalam. Ya, imbaulah tukang kain kapan. Jadi, solat ini kalau kita tinggalkan, itu menjadi penyebab kita akan masuk ke dalam neraka Allah, neraka sakor. Masalakakum fi sakor? Apa menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Sebabnya adalah lam nakum minal musallin, karena kami tidak mengerjakan solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.